merupakan penyelenggara negara. Dia belum memberikan informasi tadi terkait apakah ada pihak swasta yang ditangkap. Tetapi dari 10 orang yang ditangkap ini merupakan penyelenggara negara. Dan salah satu diantaranya sebagaimana tadi dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto bahwa adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Dan saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan yang intensif tetapi masih posisinya itu di Riau dan dijadwalkan kemungkinan itu besok itu akan didatangkan atau dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sebagaimana biasanya KPK ini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan perkara, konstruksi perkara dan juga status hukum yang terjaring dari OTT ini termasuk juga Gubernur Riau Abdul Wahid. Saya. Baik, Yus, apakah 10 orang yang Anda sebut sebagai penyelenggara negara ini, apakah ada informasi mereka misalnya berasal dari pemerintah Provinsi Riau atau seperti apa bocorannya jika ada? Sejauh ini berdasarkan informasi tadi yang kami terima yang sudah disampaikan juga oleh juru bicara KPK, dari 10 orang ini merupakan itu pihak dari Provinsi Riau dan kemungkinan besar dari 10 orang ini kebanyakan dari dinas UPR. Hanya saja memang tadi Budi Prasetyo juru KPK itu belum memberitahukan secara detail informasinya. Dan dia mengatakan bahwa informasi detail termasuk konstruksi perkara, siapa saja yang terlibat dan menjadi tersangka dalam perkara ini akan disampaikan dalam konferensi pers setelah melakukan pemeriksaan intensif 1x24 jam sejak terjadinya OTT ini. Baik, termasuk juga informasi mengenai kasus apa? Ini belum secara jelas disampaikan oleh KPK, Yus ya? Belum, sehingga saat ini belum disampaikan secara jelas oleh KPK karena KPK masih memiliki waktu 1x24 jam ini untuk menentukan kira-kira perkara apa yang perkara korupsi apa yang mereka lakukan dan juga siapa-siapa saja yang akan bertanggung jawab atau menjadi tersangka di dalam kasus ini. Hingga saat ini di mana posisi para tersangka ini, Yus, termasuk Gubernur Riau? Apakah masih berada di Provinsi Riau atau sudah dalam upaya untuk dibawa ke Jakarta, ke gedung KPK? Baik, saya dan juga pemirsa berita itu berdasarkan informasi yang kami terima tadi bahwa saat ini mereka itu masih dilakukan pemeriksaan yang intensif tapi masih di wilayah Provinsi Riau. Dan diinformasikan tadi kemungkinan besar mereka itu akan diterbangkan itu ke Jakarta ke gedung itu Merah Putih KPK itu pada besok hari. Baik, rencananya akan diterbangkan ke Jakarta pada besok. Lantas situasi terkini di KPK seperti apa, Yus? Apakah akan ada konferensi pers penyampaian secara rinci apa yang sedang di OTT KPK di Provinsi Riau atau bagaimana yang Anda lihat di gedung KPK saat ini? Di gedung KPK saat ini memang masih terlihat sepi, hanya ada beberapa itu awak media yang sedang menunggu pernyataan sikap itu dari KPK, khususnya dari jubir KPK terkait dengan pernyataan resmi terkait dengan konstruksi perkara dan juga siapa saja yang akan ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus ini nanti akan disampaikan dalam waktu 1x24 jam. Dalam hal ini kemungkinan akan disampaikan setelah para terduga tersangka yang ditangkap tadi ini, kemungkinan 10 orang penyelenggara negara ini sudah tiba di KPK pada besok hari. Dari mana informasi pertama, Yus, yang membenarkan mungkin bahwa Gubernur Riau salah satu pihak yang ikut di OTT dalam OTT KPK kali ini? Baik, Said. Kami sendiri tadi memang mendapatkan informasi pertama terkait dengan OTT ini berdasarkan jaringan dari Berita Satu yang ada di Provinsi Riau. Hanya tadi mereka itu belum bisa memastikan bahwa siapa yang akan ditangkap tangan karena memang mereka sudah mengonfirmasi ke KPK ataupun pejabat dinas PPR ataupun pejabat di pemerintahan Riau itu belum ada memberikan konfirmasi. Setelah itu kami sendiri berusaha untuk mengkonfirmasi kepada pimpinan KPK dan jubir KPK. Lalu dari pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK itu Wakil Ketua KPK Pak Fitroh Rohyanto yang membenarkan adanya OTT yang terjadi di Provinsi Riau. Bahkan itu dia menyebutkan salah satu dari yang terkena OTT itu atau 10 penyelenggara negara itu adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Setelah itu tadi pada sore hari menjelang malam ini tadi ada doorstop atau pernyataan pers dari jubir KPK yang membenarkan memang ada 10 orang penyelenggara negara yang ditangkap di dalam jet OTT yang terjadi di Riau. Selain nama Gubernur Riau Abdul Wahid,
apakah ada mendapatkan bocoran juga nama-nama yang ikut dalam 9 nama selain Abdul Wahid tadi? Sejauh ini KPK belum memberikan informasi terkait itu nama-nama selain Gubernur Abdul Wahid. Hanya saja tadi Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto itu menyampaikan kemungkinan besar sebagian besar dari pihak yang di OTT ini merupakan itu pejabat di Dinas PUPR Provinsi Riau. Baik. Baik. Yus, kalau informasi yang Anda dapatkan sejauh ini, bagaimana situasi di Riau saat ini? Apakah KPK masih terus melakukan upaya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah ditangkap ini, atau tahapnya sudah sampai mana hingga malam hari ini, Yus? Baik saya dan juga pemirsa Berita Satu, hingga saat ini memang kami belum mendapatkan informasi detail terhadap situasi yang terjadi di Provinsi Riau. Hanya saja tadi jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini mereka itu masih diperiksa di wilayah Provinsi Riau. Namun berdasarkan jaringan Berita Satu yang ada di Provinsi Riau tadi, itu menyampaikan memang kondisi sejak tadi di Dinas PUPR maupun di kantor gubernur itu masih berjalan normal. Pasca ada kabar itu OTT terhadap Gubernur Riau dan juga penyelenggara. Pada pukul berapa tepatnya OTT ini dilakukan, Yus? Apakah sudah ada informasi juga? Waktu tepat dari OTT ini memang belum diinformasikan secara detail oleh KPK sendiri ya. Namun tadi memang kami dapat informasinya itu terkait OTT ini dari jaringan satu di Riau itu pada sore hari bahwa terjadi OTT di sana. Hanya waktu tepat yang terjadi OTT oleh tim Satgas KPK di lapangan belum diinformasikan oleh KPK, dan ini nanti akan diinformasikan secara menyeluruh itu pada saat konferensi pers itu 1x24 jam pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap oleh KPK. Baik, koreksi kalau saya salah tadi Anda sempat menyebut para pejabat ini ada di Dinas Pekerjaan Umum begitu ya? Artinya mereka terfokus, apakah ini berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum yang ada di Provinsi Riau? Yus. Baik, Said, memang seperti yang kami dapatkan informasi tadi di awal itu bahwa memang yang OTT ini terkait dengan pejabat di Dinas PUPR Provinsi Riau. Hanya saja memang KPK belum memberikan informasi detail perkara terkait dengan OTT ini, perkara kasus korupsi terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK di sana. Hanya saja tadi ada beberapa titik yang berdasarkan informasi yang kami dapat dilakukan OTT baik di kantor gubernur maupun di Dinas PUPR Provinsi Riau. Baik, selain mengamankan sejumlah orang, total 10 orang begitu ya Yus, apakah ada informasi juga, adakah barang bukti atau mungkin sejumlah uang yang ikut diamankan oleh KPK dalam OTT kali ini? Hal itu juga tadi sempat dikonfirmasi oleh para awak media kepada Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto dan juga kepada jubir KPK Budi Prasetyo. Hanya saja mereka belum memberikan informasi detail terkait dengan barang bukti yang mereka amankan itu pada saat OTT tersebut. Mereka mengatakan itu masih dilakukan pemeriksaan yang pada waktunya nanti akan diumumkan itu dalam waktu 1x24 jam kepada publik, termasuk barang bukti apa saja yang mereka amankan ketika terjadi peristiwa OTT ini. Yusain, konfirmasi lagi, OTT ini dilakukan di wilayah kantor Pemprov Riau atau di lokasi pribadi atau kediaman pribadi dari Gubernur Riau Abdul Wahid? Yes. Baik, Said, terkait informasi detail soal itu juga, KPK juga belum memberikan konfirmasi yang pasti ya. Nanti pada waktunya akan disampaikan secara pasti. Hanya tadi terkait dengan yang di OTT itu merupakan penyelenggara negara dan prioritas diantaranya merupakan pejabat dari Dinas PUPR, dan salah satu diantaranya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Secara lokasi tepatnya mereka ditangkap di mana, apakah di PUPR ataukah di kantor gubernur ataukah di tempat kediaman pribadi gubernur atau pejabat tertentu, itu belum diinformasikan secara detail kepada awak media oleh KPK. Baik.
Yus, kami masih sedang berusaha menghubungi rekan kita yang ada di Riau, namun untuk sementara saya ingin mengonfirmasi kepada Anda, apakah Anda mendapatkan informasi berkaitan dengan tadi Anda mengatakan bahwa Dinas PUPR ini salah satu lokasi atau tempat dilakukannya OTT ini. Bagaimana dengan situasi kantor Dinas PUPR saat ini? Apakah ada operasi penggeledahan mungkin di sana atau apa yang sedang dilakukan KPK di tempat OTT dilakukan, Yus? Dari KPK sendiri kami memang tidak mendapatkan informasi soal kiat detail mereka di Provinsi Riau, termasuk juga di kantor Dinas PUPR ataupun di tempat lainnya. Hanya saja tadi jaringan berita Sabtu di Provinsi Riau mengatakan bahwa memang kondisi di Dinas PUPR Provinsi Riau dan juga di kantor gubernur itu masih berjalan normal. Setelah ada kabar OTT ini, hanya saja mereka tidak bisa memastikan saat itu apakah sudah terjadi OTT di kantor Dinas PUPR ataupun itu di kantor gubernur Provinsi Riau. Apakah sudah ada informasi pada pukul berapa besok Gubernur Riau dan para pihak yang terjaring OTT ini akan dibawa ke Jakarta, Yus? Baik, saya sejauh ini memang kami belum dapat informasi pasti bahwa mereka itu akan tiba atau akan diberangkatkan jam pukul berapa ke Gedung Merah Putih KPK. Hanya tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo untuk memastikan para pihak yang terjaring OTT ini 10 penyelenggara ini akan dibawa itu esok hari. Hanya waktu pastinya itu kami belum mendapatkan informasi yang detail. Yus, sejauh ini adakah tanda-tanda akan ada konferensi pers hingga saat ini di tempat Anda di gedung KPK berkaitan dengan hal ini? Sejauh ini saya dan juga pemirsa Berita Satu belum ada tanda-tanda untuk dilakukan itu konferensi pers terkait dengan kasus OTT ini. Nah, saja memang tadi juru bicara KPK sempat keluar dan memberikan itu pernyataan sikap. Kemungkinan besar bisa jadi nanti yang bersama jubir KPK juga bisa jadi kemungkinan akan memberikan itu pernyataan sikap. Tapi untuk konversi detail dari kasus OTT ini akan dilakukan kemungkinan besar itu besok hari, karena di dalam aturannya KPK itu masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menyampaikan kasus ini secara detail, baik konstruksi perkara, pihak yang menjadi bertanggung jawab atas kasus ini atau pihak yang menjadi tersangka di dalam peristiwa OTT ini. Baik, Yus, apakah pihak-pihak yang terjaring OTT saat ini artinya masih dalam posisi diperiksa oleh KPK di Provinsi Riau? Apakah ada informasi ada pihak-pihak lain yang juga terlibat yang mungkin ikut akan dikejar oleh KPK dari OTT kali ini? Atau hanya 10 ini termasuk Gubernur Riau? Saya dan juga pemirsa Berita Satu dari juru bicara KPK tadi, Budi Prasetyo mengatakan memang mereka itu masih proses OTT ini masih berjalan itu di Provinsi Riau. Dan yang sudah ditangkap itu adalah 10 orang ini. Dan dia tadi belum memberikan informasi soal pihak swasta, dan yang besar dari 10 penyelenggara ini bisa berkembang itu lebih dari 10 orang itu, termasuk itu pihak swasta yang akan ataupun nanti akan dikembangkan dari peristiwa OTT ini. Baik, Yus, apakah ada informasi juga mengenai di mana tepatnya KPK melakukan OTT ini? Apakah jika benar ada di Dinas PUPR di lantai berapa? Karena informasi yang terbaru yang kami dapatkan juga sekitar 1 jam KPK berada di Dinas PUPR. Saya mengonfirmasi ini, apakah mendapatkan informasi terkait dengan hal ini, Yus? Sejauh ini saya dan juga pemirsa Berita Satu dari KPK sendiri memang belum memberikan informasi detail ya, termasuk tadi yang saya sebutkan itu soal waktu dan juga itu lokasi detail itu di mana mereka melakukan itu operasi tangkap tangan. Termasuk apakah mereka ini tadi dilakukan operasi tangkap tangan itu pada satu tempat yang sama di Dinas PUPR, ataukah ditangkap itu di tempat yang berbeda, ada di Dinas PUPR, ada juga yang di kantor gubernur atau di tempat lain. KPK belum memberikan informasi detail soal itu karena timnya itu masih ada di lapangan. Nanti dalam konferensi pers secara resmi itu mereka akan menyampaikan
soal detail-detail seperti ini, soal waktu, soal tempat, dan juga tersangka dari peristiwa OTT ini. Baik. Yus, apakah ini OTT yang dilakukan ini adalah pengembangan kasus dari kasus yang ada sebelumnya di Provinsi Riau, di provinsi yang sama, atau memang ini adalah OTT tunggal atau yang baru dilakukan oleh KPK di lingkup Provinsi Riau? Apakah ada informasi yang Anda dapatkan? Baik, saya dan juga pemirsa Berita Satu, memang tadi para awak media itu sempat mengkonfirmasi kepada juru bicara KPK, Budi Prasetyo, soal OTT ini apakah memang terjadi karena adanya laporan dari masyarakat ataukah karena memang dari investigasi atau case bullying itu dari tim internal KPK sendiri. Budi Prasetyo itu memberikan informasi soal detail soal itu. Baik, Yus, untuk sementara terima kasih atas laporan Anda. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Anda untuk mencari informasi. Kita akan menghubungi Anda lagi nanti. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Breaking News Berita Satu masih akan kembali. Usai jeda tetaplah bersama kami. Nah, buat kalian yang hobinya ngulik-ngulik seputar otomotif dan teknologi, pas banget nih nontonnya program Ototekno dari kontroversi uji tabrak yang dilakukan mobil listrik asal Tiongkok nih, Ototekners. Lagi dengan informasi seputar otomotif dan teknologi lainnya. Selesai terus di program Ototekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Hanya di Berita Satu. Halo bersama kepada Anda, senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Masyarakat Bali bersama dengan instansi terkait bergotong royong membersihkan lokasi terdampak bencana pasca banjir bandang. Tentara serius kembali menyerbu Gaza, Palestina membuat serangan udara. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Serikana adalah Berita Satu Bersatu Inspirasi. Hanya di Berita Satu. Bersama saya Iqbal Suitami Haja. Inilah Corporate Insight selengkapnya. Blended dari segmen consumer dan komersial yang ideal. Memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Jangan lewatkan Corporate Insight jam 9:30 siang. Hanya di Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Orang kan sering bilang kalau Gus Dur itu bapak pluralisme gitu-gitu ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu sepakat ya. Bahkan kalau saya nggak sepakat. Tidak apa-apa mereka melupakan saya. Tapi saya tetap ingat. Artinya ingat pada negara, ingat pada tentara. Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Berita 1, di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau, yang salah satu pihak yang di OTT adalah Gubernur Riau. Untuk informasi selengkapnya kita akan tanyakan jurnalis Berita 1 yang saat ini berada di Pekanbaru Riau, ada Effendi Rusli. Effendi, selamat malam. Bisa Anda informasikan kepada kami di mana tepatnya OTT dilakukan dan benarkah 10 orang yang di OTT ini termasuk Gubernur Riau? Baik, Mas. Dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwa OTT di Riau ini, informasi yang kami dapat tadi di lokasi memang terjadi pada sore hari tadi, di mana pantauan kami di lapangan, KPK dengan beberapa mobil itu mendatangi kantor dinas PUPR Riau. Nah, di sana beberapa saat di dinas PUPR Riau, KPK kemudian bergerak dengan mengangkut sejumlah orang yang antaranya ada pejabat dan pihak swasta. Nah, kemudian setelah bergerak, KPK
menuju ke sejumlah tempat dan para awak media saat ini sedang menunggu di kediaman kantor Gubernur Riau. Begitu informasi sementara, Mas. Baik, pihak-pihak yang ditangkap ini artinya OTT juga dilakukan terhadap Gubernur Riau. Apakah Gubernur Riau termasuk salah satu pihak yang ditangkap dari penangkapan beberapa orang yang tadi ada sebut salah satunya ini adalah swasta? Apakah di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda? Berdasarkan informasi yang beredar itu penangkapan itu mungkin di tempat terpisah karena pihak swasta yang diangkut bersama pejabat lainnya itu untuk berdasarkan pantauan kami tadi sore itu berada di PUPR Riau. KPK mendatangi PUPR Riau. Nah, setelah kami melakukan pemantauan di kantor Gubernur Riau itu keadaan masih sepi dan tidak ada aktivitas pada sore hari. Tentang terkait dengan OTT Gubernur, hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi apakah di mana posisi dilakukannya OTT tersebut dan siapa saja yang bersama beliau. Baik, Bang Effendi, saya ingin mengkonfirmasi lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa ada satu pihak swasta dari total 10 yang di OTT, artinya 9 penyelenggara negara termasuk Gubernur Riau dan satu pihak swasta. Benarkah demikian? Nah, dari informasi yang saya dapat di PUPR tadi, dapat kami sampaikan bahwa di PUPR tim KPK itu mengangkut 4 orang. Salah satunya pihak swasta. Nah, terkait dengan total 9 orang pejabat yang diamankan KPK, kami belum mendapatkan keterangan resmi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi yang lebih jelas dari pihak berwenang dan para awak media sekarang sedang berkumpul di kediaman rumah dinas Gubernur Riau. Baik, lantas saat ini seperti apa kondisinya di sana, Effendi? Apakah KPK masih melakukan pemeriksaan di kantor dinas PUPR atau mungkin di lokasi tertentu? Bagaimana situasinya saat ini? Situasi yang dapat kami sampaikan bahwa tadi sekitar pukul 17.45, KPK dengan 3 mobil minibus telah berangkat meninggalkan gedung PUPR. Nah, tujuan mereka kemana, kami belum mendapatkan informasi dan melakukan pemeriksaan di mana, kami belum mendapatkan informasi. Tadi kami sudah mencoba mengkonfirmasi ke Polda, bahwa di Polda tidak ada pemeriksaan terkait OTT KPK. Begitu juga kami pantau di kediaman gubernur dan di instansi lain, juga tidak ada menemukan adanya pergerakan KPK di sana. Sekarang posisi KPK ini juga kami dapat sampaikan bahwa kami juga mengkonfirmasi ke pihak bandara apakah ada pergerakan dari KPK menuju ke Jakarta. Tapi pihak bandara mengkonfirmasi belum mendapatkan informasi tersebut. Artinya hingga saat ini rekan-rekan jurnalis yang ada di Riau ini belum mengetahui keberadaan KPK hingga malam ini? Sementara demikian, Mas, kami tetap standby di posko gubernur, kantor gubernur dan di Polda untuk mencari informasi yang lebih akurat nantinya. Bagaimana dengan aktivitas, tadi Anda sempat menyinggung rumah dinas gubernur, kemudian kantor pemerintahan yang mungkin juga terkait. Apakah teman-teman memantau juga pergerakan di sana saat ini, Effendi? Ya, tadi sesuai pantauan kami, rumah dinas gubernur dan kantor gedung daerah itu kan berseberangan, tidak ada aktivitas yang begitu mencolok di sana karena hari sudah sore itu sepi, tidak ada aktivitas. Sementara di gedung PUPR itu memang posisinya lagi para pegawai sudah pulang kan, memang keadaannya sudah sepi. Tapi KPK itu memarkirkan mobil di basement, 3 mobil di basement dan kemudian keluar dengan beriringan bersama dengan mengangkut sejumlah orang begitu. Oke, baik. Effendi, berdasarkan informasi yang teman-teman dapatkan dari Provinsi Riau, apakah OTT ini dilakukan
tunggal begitu, atau ini bagian dari pengembangan kasus sebelumnya yang mungkin tengah diselidiki oleh pihak KPK, misalnya berkaitan dengan Dinas PUPR yang sempat Anda mention tadi, Effendi? Terkait dengan informasi apa KPK yang sedang didalami KPK dan di OTT KPK, kami awak media masih belum mendapatkan informasi yang akurat karena belum ada pihak-pihak yang berwenang memberikan pernyataan resmi kepada kami dan hanya sekadar menduga-duga dan itu masih simpang siur apa kasus yang sedang dihadapi oleh para pejabat ini, Mas. Gitu, Mas. Baik. Effendi, tahan dulu sebentar. Kita akan menyimak terlebih dahulu pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan OTT ini. Kita simak berikut ini. Thank you, Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa, nanti kami akan update perkembangannya. Karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan, tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang. Baik, pemirsa kita mendengarkan pernyataan dari juru bicara KPK, begitu ya. Kita masih terhubung dengan rekan kami, ada Effendi Rusli yang saat ini berada di Pekanbaru Riau. Effendi, tadi jubir KPK mengatakan bahwa rencananya besok para pihak yang terjaring OTT ini akan dibawa ke Jakarta. Apakah Anda mendapatkan informasi berkaitan dengan hal ini? Tadi Anda sempat mengatakan menghubungi pihak bandara. Apakah mereka mengetahui juga hal ini? Mas, dapat kami sampaikan bahwa tadi memang sempat kami mencoba menghubungi pihak bandara Sultan Syarif Hasanuddin Pekanbaru menanyakan terkait ada pergerakan KPK di bandara. Biasanya pengalaman kami KPK melakukan
keberangkatan itu di VIP Lancang Kuning Pekanbaru, Bandara SSK Pekanbaru. Namun pihak bandara mengkonfirmasi belum mendapatkan informasi tersebut dan belum ada pergerakan yang seperti yang diinformasikan kepada mereka. Itu, Mas. Baik. Tadi sempat ada yang menanyakan berkaitan dengan proyek infrastruktur berupa flyover yang ada di Pekanbaru Riau. Apakah teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan hal ini juga? Benarkah berkaitan dengan hal ini? Diduga mungkin atau ada dugaan-dugaan lainnya yang teman-teman jurnalis yang ada di Pekanbaru Riau dapatkan? Berdasarkan informasi yang kami terima, itu mungkin kami tidak bisa mendapatkan memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memperoleh kasus yang di Pekanbaru. Namun bisa kita flashback bahwa pembangunan flyover tersebut itu jauh sebelum beliau menjabat sebagai gubernur. Itu tidak ada mungkin relasinya mungkin jauh sekali. Karena setahu saya flyover itu dibangun pada 2015 lalu. Baik, ada sedikit jauh dugaannya ya jika berkaitan dengan flyover yang Anda sebutkan tadi, karena itu proyek yang jauh sebelum Gubernur Riau menjabat saat ini, Abdul Wahid, begitu ya. Lantas hingga saat ini, Effendi, kalau informasi yang Anda dapatkan, tadi sempat Anda mengatakan tidak ada aktivitas di sana. Apakah artinya pengamanan juga tidak ada di sana, di sekitar kantor dinas, rumah dinas gubernur, kemudian juga kantor dinas PUPR? Bagaimana penjagaan? Apakah ada tanda-tanda? Sesuai pantauan kami di dua lokasi. Di kantor gubernur seperti biasa, pengamanannya seperti biasa, tidak terlalu ketat, dan security hanya berjaga di pintu gerbang masuk dan pintu gerbang keluar. Sementara di dalam itu hanya ada petugas jaga piket biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada pengetatan atau penambahan personil. Kemudian di PUPR itu juga sama, tidak ada tanda-tanda pengetatan keamanan. Yang kami lihat hanyalah ada security di bagian pintu gerbang masuk, di lobi dan di luar gedung. Itu saja, karena tidak ada juga penambahan personil di sana. Baik, Effendi, sebagai masyarakat Riau dan tentu saja sebagai jurnalis begitu, seperti apa sih orang Riau melihat sosok dari Gubernur Riau yang di OTT KPK? Informasinya di OTT KPK. Sebenarnya jumlah masyarakat yang sempat bertanya kepada saya tidak pernah benar informasi itu, mereka kaget juga dengan informasi yang beredar dan berita yang beredar di media online. Namun karena yang berita tersebut sudah diberitakan oleh media nasional dan media yang kredibel, itu mereka percaya. Cuman reaksi masyarakat seolah tidak percaya, karena sosok Gubernur Abdul Wahid di mata masyarakat itu sosok yang begitu familiar, begitu religius dan tidak mungkinlah seperti yang diberitakan itu. Itu pernyataan dari sejumlah warga. Cuman karena memang beritanya itu informasinya akurat karena diakui oleh dibenarkan oleh KPK. Nah, jadi mereka, para masyarakat ini begitu kaget dengan informasi dan situasi yang terjadi di Riau. Effendi, Anda sendiri mendapatkan informasi ini apakah dari media nasional atau memang rekan-rekan jurnalis yang berada di Riau di sana memang melihat OTT atau mungkin proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di gedung dinas PUPR atau kantor dinas gubernur atau di lokasi manapun yang berkaitan dengan OTT ini? Informasinya seperti ini, Mas. Di awal informasi kami mendapatkan bahwa KPK memang melakukan OTT di dinas PUPR Riau. Dan informasi yang kami terima itu bukanlah gubernur, tapi sejumlah pejabat dan swasta. Setelah kami lakukan penelusuran,
di lokasi, tidak ada tanda-tanda bahwa, dan kami tidak menduga bahwa yang terjadi SMPT salah satunya Gubernur Riau. Setelah kami kembali ke posko, barulah informasi beredar di kalangan media bahwa yang terjaring OTT itu adalah salah satunya Gubernur Riau. Baik, informasi yang tidak diduga-duga oleh rekan-rekan yang ada di Riau, lagi pula di mata masyarakat Riau juga Anda sempat mengatakan tadi bahwa mereka cukup kaget begitu ya dengan informasi berkaitan dengan OTT yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Effendi, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kita akan mengupdate-nya lagi nanti jika ada informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian breaking news berita 1 hari ini. Saya Syed Masur atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.